Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. أخواتي في الله المسلمات العفيفات الصالحات يرحمكم الله. Ibu-ibu yang salihah, yang terjaga, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita berada di dalam majelis ilmu, majelis Al-Quran, majelis yang dimuliakan oleh Allah, dan Allah pun menghadirkan para malaikatnya untuk mendoakan, memohonkan ampunan bagi ibu-ibu yang menghadiri majelis ilmu. Maka kita pulang dapat ilmu dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah pun karena mencintai majelis ilmu, Allah turunkan sakinah, ketenangan, Allah turunkan rahmatnya, dan Allah ijabah doa-doa mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari dahsyatnya bacaan Al-Quran terhadap penyakit. Allah Azza wa Jalla menyampaikan di dalam surah Al-Isra ayat 81, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi syifa, kesembuhan, dan kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Allah menyampaikan syifa, kesembuhan, bukan menyampaikan dengan kata dawa, obat. Apa bedanya kesembuhan dan obat? Ya, kalau orang minum obat pasti sembuh kan? Nah, ini ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Maka Allah menyampaikan Al-Quran sebagai syifa, kesembuhan. Ya, dengan cara apa kita menterapi diri kita ataupun saudara kita yang sakit? Dengan Al-Quran. Dan bagaimana proses kesembuhannya nanti kita bahas. Nah, inilah Al-Quran sebagai syifa wa rahmat, kesembuhan dan sekaligus kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah itu luas, tidak terbatas. Ya, kalau orang sedang menghadapi sakaratul maut, kita bacakan Al-Quran, Allah berikan
syifa wa rahmah, kesembuhan ya dari penyakit yang dideritanya, kesembuhan dari kebodohan, dari kemusyrikan, dari kezaliman yang dideritanya. Maka bisa jadi Allah berikan juga sembuh dari kemaksiatan, diberi hidayah untuk bertobat di akhir hayat, maka dituntut mengucapkan istighfar maut, dituntut mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya maut, maka sembuh dari kemusyrikan. Dan rahmat Allah, rahmatul hidayah, di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, ini dapat kunci surga. Karena baginda Rasulullah SAW menyampaikan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Kunci surga dia ucapkan saat berpisah dengan dunia. Ya, kunci surga dia ucapkan ketika dia melihat surga. Masya Allah, la ilaha illallah, segera dibukakan pintu surga. Wala yazidul zalimina illa khasara. Al-Quran sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran hanyalah menambah kerugian, kesengsaraan. Ya. Wala yazidul zalimina illa khasara. Ingkar kepada Al-Quran, kemudian dibacakan Al-Quran, semakin ingkar, semakin merugi, menzalimi dirinya sendiri. Maka baca Al-Quran dengan niat untuk memohon ya kesembuhan, inilah yang disebut dengan ruqyah. Ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang sesuai dengan syariat. Karena sekarang setelah ruqyah syariah ini booming ya, tahun 2003 2000 kemudian kisah-kisah ruqyah yang spektakuler itu kemudian dibikin sinetron ya, sinetron astagfirullah ya, mungkin masih ingat ya, Masya Allah. Dari situ ruqyah syariah booming ya. Bahkan banyak para dukun yang bertaubat melihat sinetron, membaca majalah gaib. Ini kisah-kisahnya dari para dukun yang bertaubat, yang sekarang mereka menjadi peruqyah syar'i. Masya Allah. Jadi ustaz, dan dia siap membongkar trik-trik perdukunan semuanya. Kenapa? Dia semuanya praktek gitu ya, pengalaman itu. Ya. Ruqyah syar'i adalah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan tartil. Ya. Sebagaimana ibu-ibu membaca Al-Quran harian, seperti itu. Ruqyah juga begitu, tinggal diniatkan untuk memohon kesembuhan dan membaca doa-doa baginda Rasulullah SAW dengan penuh penghayatan, dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh keikhlasan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terapi ruqyah syariah bukan berarti kita kemudian berlepas diri dari ilmu kedokteran modern. Tapi kita memanfaatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ini merupakan perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana beliau menyampaikan, al-hikmatu dhawalatul mu'min. Ilmu pengetahuan adalah
barang yang dicari-cari oleh orang yang beriman. Anna wajadaha fa huwa ahqqun nasi biha. Dimanapun dia menemukan ilmu pengetahuan, maka dialah orang yang paling berhak untuk memilikinya. Masya Allah. Jadi kita tidak pernah menolak datangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita manfaatkan untuk kebaikan, ya, untuk kemudahan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagaimana Nabi juga bersabda, "Tadawu ibadallah." Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Fa inna Allah lam yunzil da'an illa wa anzala ma'hu dawa'an. Sesungguhnya Allah tidaklah pernah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersama penyakit itu dawaan, obatnya. Ya, namanya berobat itu ada proses pemeriksaan, diagnosa, ya, kemudian ditentukan ini keluhannya apa, kemudian penyakitnya apa, kemudian terapinya apa, obatnya apa, resepnya apa. Nah, itulah proses berobat. Maka ketika ada orang misalnya sakit pusing berat ini, udah cari obat di warung sebelah, langsung beli obat, diminum, wah udah sembuh, enteng kan, udah enak. Besok pusing lagi, beli obat di warung sebelah lagi, terus sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun selalu cocok obatnya. Apakah seperti ini disebut dengan berobat? Gimana Ibu? Tidak heran. Kenapa? Ya, dia tidak melakukan diagnosa. Ya. Tidak datang kepada ahlinya untuk diagnosa. Kemudian lama-lama udah pusing minum obat sebelah, nggak sembuh. Ya, dosisnya dinaikkan sedikit, coba 2 tablet, nggak sembuh juga, tambah lagi. Akhirnya kemudian nggak sadar, ya, masuk UGD, ternyata ya overdosis, tensinya tinggi, ya ini terjadi terpecahnya pembuluh darah misalnya. Nah, ternyata pusingnya selama ini disebabkan karena tekanan darah tinggi. Nah, dia minum obat aja, penghilang rasa pusing, penghilang rasa nyeri. Maka ini bukan pengobatan. Ya. Kalau penyebabnya pusing itu adalah tekanan darah tinggi, maka cukup, ya, dia menggunakan misalnya herbal ataupun olahraga untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Ini namanya, ya, pengobatan sekaligus pencegahan. Dan inilah kita perlu menyadari seperti itu. Ya, maka Nabi memerintahkan berobat, ya, wahai hamba-hamba Allah. Nah, turunnya penyakit itu pasti oleh Allah disertai dengan obatnya. Ya. Nah, kemudian jangkauan ruqyah syariah. Ya, kalau kita dengan ruqyah itu ya biasanya, wah ini kalau kena gangguan jin, ya, kena pelet, kena santet, kena tenung, ya itu boleh di ruqyah aja. Gitu. Nah, ruqyah syariah bukanlah sekedar pengobatan suatu penyakit, akan tetapi ruqyah syariah ini adalah syifa ilahi, kesembuhan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan juga sekaligus rahmah ilahiyah, kasih sayang Allah, ya. Kemudian juga sa'adatul hayat, kebahagiaan hidup.
dan sekaligus taqarrub ila Allah, pendekatan diri kepada Allah. Maka ruqyah syar'iyyah ini adalah untuk kesuksesan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Karena ruqyah syar'iyyah ini bagian dari syariat, ya, bacaan doa-doa yang diajarkan oleh syariat. Maka ketika kita melakukan ruqyah syar'iyyah, maka tentu saja kehidupan kita pun juga harus diwarnai dengan kehidupan bersyariat. Nah, maka ketika kita bersyariat, berarti kita menginstal kehidupan kita dengan syariat Allah. Ada orang gemonya berat, minta ruqyah, nggak sembuh-sembuh. Ternyata keluarganya ini keluarga rentenir. Nah, gimana? Minta dibebaskan dari gangguan setan, sementara mereka dan keluarganya setan semua. Bukan segala setan, ifrit itu. Ya, itu memeras, ya kan, darah rakyat, ya, masyarakatnya. Wal'iyadzubillah. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyampaikan Al-Quran adalah kesembuhan semua penyakit, baik psikis maupun fisik. Ya, kesembuhan dalam kehidupan kita di dunia, ya, sampai juga kesembuhan nanti di akhirat, terbebaskannya, ya, dari penyakit-penyakit psikis di dunia maupun di akhirat. Orang yang beriman dan bertakwa, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas diri mereka dan mereka tidak bersedih. Termasuk nanti di akhirat tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Di dunianya bahagia, di akhirat lebih bahagia. Ya. Akan tetapi tidak semua orang diberikan kesiapan dan kemudahan untuk sembuh dengan Al-Quran. Jadi nggak semua orang. Khusus orang-orang yang beriman, ya, yang punya keyakinan kepada Al-Quran, yang Allah berikan kesembuhan dengan Al-Quran. Jika orang sakit, kemudian menterapi dirinya dengan Al-Quran, dengan cara yang baik, dengan keyakinan yang sempurna, imannya kuat, ridho kepada takdir Allah yang paripurna, kepercayaan yang lurus, ya, keyakinan yang lurus, memenuhi syarat-syaratnya, ini saya penyakit tidak akan mampu menghadapi kalamullah. Penyakit tidak akan mampu menghadapi kalamullah. Bagaimana mungkin suatu penyakit yang juga merupakan makhluk Allah mampu menghadapi ucapan, ya, kalam, firman Sang Pencipta pemilik langit dan bumi. Sedangkan Al-Quran apabila diturunkan ke gunung, gunung pun akan hancur berantakan. Ya. Kalau Al-Quran diturunkan ke bumi, bumi pun akan terbelah. Ya. Bahkan Al-Quran apabila digunakan untuk berdialog dengan orang-orang yang mati, mereka pun bangkit. Ya. Sebagaimana disampaikan, wala anna Qur'ana suyirat bil jibalu aw quti'at bil ardu aw kullima bil mauta bal lillahi amru jami'an.
Tidak ada satupun penyakit, baik psikis maupun fisik, kecuali Al-Quran telah menunjukkan cara pengobatannya dan sebab-sebab penyembuhannya. Ya. Masya Allah. Al-Quran Al-Karim ini adalah kitab yang sempurna. Segala macam penyakit sudah Allah berikan petunjuknya. Bagaimana pengobatannya, bagaimana pencegahannya. Masya Allah. Orang-orang yang tidak yakin sembuh dengan Al-Quran tidak akan disembuhkan oleh Allah. Orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran, maka dia tidak akan pernah dicukupkan oleh Allah. Nah, ini perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, jilid keempat halaman 352. Nah, ruqyah syariah ini adalah bacaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau sakit, datanglah malaikat Jibril. Kemudian utusan Allah dari langit ini meruqyah utusan Allah yang berada di muka bumi. Jibril bertanya, "Ya Muhammad, istakait." Wahai Muhammad, engkau sakit? Faqala, "Na'am." Ya, jawabnya. Maka Jibril kemudian meruqyah Nabi dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'tika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yashfi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku meruqyah engkau wahai Rasulullah, dan Allah lah yang menyembuhkan engkau dari segala penyakit yang mengganggu, dari segala nafas ataupun roh yang jahat yang mengganggu, dari segala pandangan orang yang hasad, orang yang iri, dengki, benci. Allah yashfi, Allah menyembuhkan. Dengan nama Allah aku meruqyah. Ya, materi nanti bisa saya share, sudah ada PDF-nya ya. Di panitia bisa saya kirimi, bisa di-share kepada ibu ya, insyaallah. Semakin banyak yang bisa memanfaatkan, semakin besar pahala yang dikirimkan kepada saya. Insyaallah. Amin. Ya. Ini Nabi diruqyah oleh malaikat Jibril ketika Nabi sedang sakit. Ya. Sebagaimana Nabi pernah terkena serangan sihir. Ya. Sihir Nabi itu dilakukan oleh manusia yang jahat, yaitu Labid bin Aqsa, orang Yahudi. Ya. Menggunakan sarana sisir Nabi dan juga rambut yang hasil sisiran itu. Di Muslim wa Syam, ya, diikat, ditaruh di dalam sumur zarwan di dasar. Ya, Masya Allah. Dan ini kerjaan orang Yahudi. Pengaruhnya adalah menimbulkan khayalan dan khayalan. Ya. Di sini ada suatu pertanyaan, apakah Nabi terkena sihir itu dengan bantuan jin dan sehingga jin masuk ke dalam tubuh Nabi? Maka para ulama mengatakan tidak. Namanya sihir khayalan itu, apalagi para Nabi itu masuk. Para nabi tidak akan kerasukan jin. Nah, ini ya. Ini perlu kita pahami. Karena banyak yang memahami tentang hadis Nabi terkena sihir, ini kemudian salah. Sihir khayalan, seperti melakukan sesuatu ternyata tidak. Ini sebagaimana Nabi Musa alaihissalam itu ya,
ketika berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun, ya, Nabi Musa melihat tali-tali yang dilemparkan oleh tukang sihir, dibacakan mantra-mantra, yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Dibikinlah khayalan terhadap Nabi Musa seolah-olah tali itu adalah berjalan melata seperti ular. Nabi Musa sempat khawatir juga, tapi Allah sampaikan, qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami katakan kamu jangan takut wahai Musa. Sebagaimana dalam ayat yang lain disebutkan, fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa, memunculkan ya ketakutan dalam diri Nabi Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami katakan jangan kamu takut, kamu lebih unggul. Ya. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Lemparkan yang ada di tangan kanan pegang tongkat, lemparkan aja. Maka menjadi ular yang melalap semua tali-tali yang dilemparkan oleh tukang sihir. Itu selesai, kembali lagi kepada Nabi Musa, pegang jadi tongkat lagi. Maka semua tukang sihir menyadari ini bukan sihir, tapi ini mukjizat. Nah, kenapa? Sihir itu kan pakai mantra-mantra, pakai mukadimah, mungkin malamnya pakai semedi dan sebagainya ya. Itu ya. Ini Nabi Musa, tongkat dilemparkan langsung jadi ular. Nah, enggak pakai membaca mantra-mantra. Berarti ini mukjizat. Semua tukang sihir yang jumlahnya 7.000 orang langsung bertaubat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya akhirnya dibantai oleh Fir'aun dan disalib di atas pohon-pohon kurma. Ini merupakan sejarah ya. Jadi sihir itu ada, gitu ya. Sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Musa melihat kenyataan sihir, Nabi kita Muhammad SAW juga berhadapan dengan kasus sihir. Ya. Maka dengan diutusnya malaikat, Allah mengutus 2 malaikat, ya, membacakan ayat-ayat Allah, dan itulah sebabun nuzul surah Al-Mu'awwidzatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka sebagai pembentengan diri dan sekaligus penghancuran ilmu-ilmu sihir ataupun pengaruh-pengaruh sihir terhadap orang yang terkena sihir ataupun pernah belajar ilmu sejenisnya. Kemudian baginda Rasulullah SAW pernah diruqyah juga oleh istri beliau ketika Rasulullah sedang sakit. Ibu Aisyah radhiyallahu meriwayatkan, kuntu arqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Aku pernah meruqyah Rasulullah SAW dari pengaruh ain. Ain adalah pandangan mata, ya, dari orang yang iri, orang yang dengki, orang yang benci. Maka pandangan mata itu bisa berpengaruh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini sesuatu yang bisa terjadi, ain, ya, pandangan mata. Dan pandangan mata itu sebagaimana Nabi menyampaikan, al-nawratu sahmun min sihami iblis. Pandangan mata ibarat anak panah dari anak panah iblis. Ya. Orang yang beriman bisa terkena seperti itu. Ya. Maka kita banyak berlindung kepada Allah Azza wa Jalla setiap habis sholat membaca Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, semuanya hafal ya. Insya Allah ini rukyah mandiri setiap habis sholat. Maka kita akan dibentengi dengan benteng yang berlapis-lapis. Karena setiap habis sholat, berarti 5 kali ya. Gimana kalau sedang menstruasi? Ya, baca saja. Hafalan boleh, gitu ya. Membaca Al-Quran kalau hafalan tidak ada larangan. Ya. Termasuk membaca terjemahan juga tidak ada larangan. Ya. Yang bercampur dengan tafsir boleh, ya. Meskipun menstruasi. Kalau hafalan Quran di dalam hatinya, kalau di dadanya kok,
ya kan? Boleh. Ya. Baik. Ibu Aisyah meletakkan tangan kanannya ya di dada baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau membacakan imsahil ba'sa rabbanas biadika syifa la kashifa lahu illa ant. Ya. Hapuskanlah penyakit wahai penguasa manusia. Di tanganmu lah kesembuhannya. Tidak ada yang bisa menyingkirkan penyakit kecuali Engkau. Demikian Imam Ahmad meriwayatkan. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, katanya nggak boleh kita ruqyah. Kata siapa? Nah, ada hadisnya. Nggak ada hadisnya yang melarang minta ruqyah. Adanya malah memerintahkan untuk minta diruqyah. Jadi saya sampaikan tidak ada hadis yang melarang minta ruqyah. Perlu dicatat. Hadis yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, salah satunya la yasakun, tidak minta ruqyah. Itu maksudnya adalah tidak bergantung kepada peruqyah, sehingga mengurangi bobot tawakalnya. Maka orang yang ruqyah ke saya selalu saya bekali dengan ruqyah mandiri. Nih, saya kasih PDF-nya ruqyah mandiri. Kalau perlu saya kirimi juga nih doa-doanya yang sudah dalam bentuk suara. Masya Allah. Voice kirimkan ini gampang ya. Nah, tinggal dengarkan. Jadi kan berkata kepada saya. Ini saya mendengarkan langsung keterangan tentang hadis 70.000 umat Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu langsung dari Syekh Salah Abud, Rektor Universitas Islam Madinah di Masjid Nabawi. Ya, saya dapatkan itu. Ya, keterangan ini. Nah, baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada istri beliau, ya, Aisyah radhiyallahu anha, agar meminta ruqyah dari Ar-Ra'in. Sebagaimana Ibnu Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulni an astarqiya min al-'ain." Rasulullah SAW pernah memerintahkan aku agar aku minta ruqyah ataupun mencari peruqyah ya, dari pengaruh ain. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan juga masih banyak lagi hadis yang lain ya berkaitan dengan perintah Nabi untuk meminta ruqyah. Ya. Ada wanita yang di wajahnya itu ada belangnya, Nabi mengatakan ini karena pengaruh ain. Kenapa kalian tidak mencarikan orang yang bisa meruqyahnya? Diruqyah saja, insya Allah. Baik. Apa keistimewaan ruqyah syariah? Yang pertama, ruqyah ini menghidupkan sunnah Nabi yang hampir mati, yang tidak kenal. Yang kedua, ruqyah sebagai terapi utama bagi orang yang terkena gangguan jin atau mengusir gangguan jin di rumah atau di tempat usaha, kendaraan, ya sebagai perlindungan terhadap dirinya. Ada gangguan jin di rumah sering terampakan, libat-libat, ya, atau muncul aroma-aroma yang aneh-aneh, ya, waktu maghrib kok aroma bakar singkong siapa? Padahal nggak ada aroma wangi, gitu. Padahal nggak ada yang pakai parfum sih. Keluarganya sering cekcok terus. Ini ada jin yang memunculkan kebencian, ya, permusuhan. Gangguannya sakitnya bergantian atau barengan, rombongan, ya.
terus menerus. Nah, maka perlu kita lakukan ruqyah ya di rumah itu. Atau tempat usaha yang tadinya ramai tiba-tiba langsung sepi. Ada teman bilang, toko kamu kok nggak pernah buka? Saya tiap hari buka, saya lewat tutup terus. Nah, berarti ada pandangan mata yang ditutup oleh setan sehingga tidak melihat toko itu dalam kondisi buka. Dan kasus seperti itu banyak, termasuk rumah sakit. Ya. Rumah sakit tiba-tiba nggak ada pasien yang masuk. Ini ya. Apakah ada? Kita di rumah sakit ini, saya pernah meruqyah. Ketika direkturnya telepon saya, Pak Ustaz, ini khususnya nggak ada pasien selama 2 bulan. Jadi, mau masuk bulan ketiga, mobil masuk bawa pasien ke depan UGD langsung balik lagi keluar. Mau ke poli di depan lobi keluar lagi terus, sehingga semua kasusnya free. Akhirnya tidak kita ruqyah. Lupasnya ini 5,5 hektar. Gimana Pak Ustaz? Gampang. Siapkan 2 tangki air. Ya benar, saya nggak main-main. 2 tangki air siapkan di belakang, saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa untuk menghancurkan sihir. Ya, artinya kan secara manajemen SOP semuanya nggak ada masalah. Ya. Artinya ada Bismillah, semprotkan keliling. Wah, pas musim kemarau jadi ya itu semuanya ini semproti semuanya. Gambaran 2 tangki cukup, nyirami semuanya keliling semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah setelah itu normal kembali. Alhamdulillah. Ya. Jadi jangan menganggap tidak ada persaingan bisnis yang busuk. Ya. Ada persaingan yang menggunakan cara-cara perdukungan, dan itu banyak di showroom mobil, showroom motor, gitu ya, sampai angkringan, ya, sampai warung bensin yang kecil-kecil ada persaingan. Ya, sampai pedagang martabak ada persaingan busuk menggunakan cara-cara perdukunan. Solusinya untuk ruqyah mandiri. Ya, Masya Allah, pedagang martabak dia nyoba ini dari sore sampai kira-kira badan isya, dia tidak meruqyah lokasinya. Betul-betul nggak ada yang beli. Sementara pedagang yang sampainya itu laris. Habis isya dia langsung membacakan ruqyah di botol, ditiupkan, kemudian dipercikkan di depan keliling gerobaknya itu. Langsung berdatangan habis isya itu. Dia membuktikan sendiri dan cerita kepada saya. Dan setiap hari lakukan gitu ya. Alhamdulillah. Ya, akhirnya normal gitu. Ya, pedagang buah busuk terus kalau sampai rumah kembalikan aja. Di ruqyah selesai. Nah ini. Ruqyah adalah ibadah. Bacaan Al-Quran adalah ibadah. Besar pahalanya, keutamaannya, tinggi derajatnya. Ya, dahsyat pengaruhnya. Meskipun tidak langsung ya harus seketika, lebih cepat terkabulkan. Meskipun tidak harus seketika. Ya. Ada proses sesuai dengan kesiapan yang diterapi dan yang melakukan terapi. Yang keempat, ruqyah adalah doa ya kepada Allah sebagai bukti pengaduan kita sebagai hamba yang lemah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka inilah pengabdian kepada Allah. Maka ruqyah ini bacaan Al-Quran ataupun doa-doa Nabi, doa-doa yang tidak mengandung unsur syirik. Ya. Kalau ketika kita membaca Al-Quran pun dengan bacaan yang jelas, nggak boleh dipisah-pisah yang merusak makna. Apalagi misalnya membaca
Al-Ikhlas tapi dari belakang. Surah Al-Ikhlas dibalik, kulhu sungsang ya, atau kulhu balik. Nah ini nggak boleh. Merusak Al-Quran ini ya. Ini. Ataupun dengan cara-cara yang diharamkan. Ya, misalnya menulis ayat Al-Quran itu dengan darah haid. Nah, ini dosa besar, syirik itu, mengundang setan. Ya. Ini nggak boleh cara-cara seperti itu. Ya. Nah, ruqyah bagi orang yang terbebas dari gangguan jin ataupun sihir adalah sebagai sarana penguat benteng keimanan. Jadi kita tiap hari membaca Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, An-Nas pada sholat, ini penguatan benteng keimanan kita. Sekaligus perisai diri dari gangguan-gangguan syaitan. Dan sekaligus ada proses refreshing rohani. Nah, kita perlu refreshing rohani, gitu ya. Membaca Ayatul Kursi dengan tadabbur. Ya. Yang keenam, ruqyah bermanfaat untuk orang yang sakit secara medis, orang yang sakit tekanan kejiwaan, ya, penyakit mental, pembentengan diri, terapi gangguan jin, ataupun sarana sihir, atau menghancurkan ilmu sihir yang pernah dipelajari. Jadi banyak para dukun yang bertaubat, kita ruqyah, kemudian ruqyah mandiri, maka ilmu-ilmu lamanya hancur. Ya. Yang terakhir, ruqyah syariah adalah sarana dakwah yang sangat efektif di kalangan umat Islam yang awam maupun di kalangan intelektual untuk menyadarkan mereka dari bahaya perdukunan untuk kembali kepada syariat Allah. Saya pernah ditelepon oleh dokter Sakidah, yaitu rumah sakit Nur Hidayah, ya, Jalan Imogiri Timur, dan dia ahli bedah dan yang menemukan alat pembedahan yang namanya moyo. Ya. Dia mengatakan itu moyo itu apa? Di Muhammadiyah di Jakarta, moyo, ya namanya itu aja. Kalau di tempat lain ketika membedah harus misalnya 25 jahitan, dengan dokter Sakidah cukup 2 jahitan. Nah ini kan, wah ini canggih sekali. Jadi meminimalisir ya luka, itu ya, Masya Allah. Jadi luar biasa alatnya itu. Ya. Maka dia sudah presentasi di mana-mana, di Dubai, di luar negeri, termasuk di sampaikan ke saya, wah luar biasa pertemuannya itu. Ya. Nah dia telepon saya, Pak Ustadz, saya punya pasien namanya Sukiyati di tahun 2012. Hasil ronsen ada benda asing di tangan dan di kakinya. Ini berupa ini besi-besi logam, sehingga terbaca di dengan ronsen itu. Kemudian bagian luarnya sampai beranak. Akhirnya ya sesuai dengan SOP medis kita bedah dan kita temukan benda-benda itu. Ada paku, ada besi berkarat, ya, menggunakan nanah, ya, bersihkan semuanya. Selesai pembedahan berhasil, ya, dijahit, ditutup, diperban. Ya. Besok ketika mau ganti perban, kita buka itu di belakang, di bawah perban itu kok ada paku yang panjang. Nah, maka semua tim kemarin melakukan panggil semua. Kemarin ada nggak paku seperti ini? Oh nggak ada Pak. Nah, kita bersih udah semuanya. Wah, di ronsen ada lagi yang lain lagi. Nah, ternyata di DM sini lagi. Telepon ke saya itu langsung saya katakan itu sihir Pak. Harus dengan ruqyah. Wih, langsung saya ruqyah. Ya. Maka ada di YouTube itu
video tentang Rukyah Supriyati, itu langsung praktek ya, pembacaan ayat-ayat Al-Quran, baru dibacakan Al-Fatihah langsung muntah-muntah, dan keluarnya adalah benda-benda tadi, ada paku, ada potongan besi, dan disaksikan oleh semua tim ya, dokter termasuk direktur rumah sakit Hidayah waktu itu ya, insyaallah. Ini dengan rukyah, saya rukyah sampai ada 10 kali di rukyah di rumah sakit, dan alhamdulillah ya, Allah berikan kesembuhan. Nah ini akhirnya Dr. Sakiran semakin meyakini ada kasus-kasus sihir di dunia medis, itu ada. Maka dialah yang kemudian punya inisiatif, kalau begitu rumah sakit itu harus ada rukyahnya, karena banyak kasus-kasus yang dijumpai dokter tidak menemukan penyakitnya, tapi orang menyatakan sakitnya di sini, semuanya normal kok, ya di rukyah selesai. Nah, ini ya, masya Allah. Nah ada juga orang yang keluhannya setiap kali malam ya, jam 1 malam selalu gatal-gatal seluruh tubuhnya, bingung dia. Dia seorang profesor dokter ya, bahkan punya rumah sakit. Wah, rukyah aja. Ketika saya rukyah sekali 2 kali memang ada reaksi, ada gangguan jin, tetapi gatalnya enggak sembuh. Kemudian terakhir saya sampaikan, Prof kalau boleh saya diagnosa secara fisik. Oh ya silakan Pak Ustaz. Diagnosa secara fisik. Ini biasanya ada masalah di paru-paru dan di ginjal, sehingga menyebabkan gatal. Apalagi jam 1 malam ini kan kondisi AC itu pas dingin-dinginnya ya, dihidupkan dari misalnya dari sore ya, jam 1 malam pas paling dingin itu ya, sehingga pengaruhnya ya, ke paru-paru menimbulkan gatal-gatal. Kenapa? Pemerataan oksigen ke kulit-kulit tidak sempurna sehingga gatal. Terus dia makanya, Pak Ustaz, menurut dokter ahli spesialis paru-paru normal paru-parunya, ginjalnya juga bersih. Oh iya, tapi sekarang saya akan dengan diagnosa fisik, langsung saya titik punggungnya, titik paru-parunya, saya lakukan tekanan. Sakit, oh sakit Pak Ustaz. Nah ini ketemu titik ginjal, oh sakit. Ya udah, saya lakukan totok punggung di titik paru-paru dan titik ginjal. Begitu saya totok, kira-kira setengah jam selesai. Nanti malam kita lihat hasilnya. Sekarang gimana? Lebih nyaman? Wah lebih nyaman Pak Ustaz, paru-parunya dan lebih enteng. Ya, sakit-sakit pinggangnya hilang. Masya Allah. Besok paginya kemudian saya WA kepada dokter, tadi malam masih gatal. Alhamdulillah Pak Ustaz sudah tidak gatal lagi. Nah, jadi ini ada keluhan-keluhan fisik di rukyah nggak selesai, secara medis nggak selesai, dengan totok punggung selesai. Nah, maka memang inilah ilmu Allah itu luas. Dan saya belajar totok punggung itu dari seorang santri saya yang belajar ya, pada ahlinya yang pernah belajar di Madinah. Nah, jadi Syekh Madinah mengajarkan ini ilmu totok punggung itu. Baik. Nah mungkin kita bertanya-tanya, ketika seorang sakit kemudian mendengarkan rukyah, bacaan Al-Quran dan doa-doa, proses apa yang terjadi di dalam tubuhnya yang menjadikan ia itu sembuh? Kok bisa dengan baca Al-Quran kemudian orang bisa sembuh? Ya, ini. Saya pernah berukyah seorang santri dari Al-Quran loncat dari lantai 3 ke bawah, langsung nggak sadar bahwa dia langsung masuk ICU di sini ya. Jadi di telepon langsung saya rukyah, masya Allah. Dan gue sih nggak sadar, saya pegang punggungnya, saya bacakan ayat Allah. Begitu selesai, ya saya tidak pernah berpikir bahwa anak ini apa itu dalam kondisi koma, gitu ya.
Tapi spontan saya selesai rukyah biasanya, Dik bangun, bangun betul. Kaget dokternya kan. Bangun. Gimana? Ada yang sakit? Nggak ada yang sakit. Minum. Akhirnya air rukyah seperti ini air rukyah. Saya minumkan. Bismillah. Alhamdulillah. Normal semuanya, nggak ada yang sakit. Masya Allah. Nah ini, bagaimana prosesnya kok bisa sembuh? Ada perlengkapan itu menempel di tubuhnya, cek semuanya, dinyatakan ini dalam kondisi koma. Ada jatuh dari lantai 3 ke bawah, nggak sadar, diangkut. Dan normal semuanya, ya udah, terus pulang lagi, Masya Allah. Nah, perlu saya sampaikan bahwa bacaan ruqyah untuk terapi mengandung 2 unsur. Ya. Yang pertama, unsur suara rohani yang dikumandangkan oleh seorang terapis. Suara rohani, Masya Allah. Ini berkaitan dengan masalah keyakinannya, keimanannya, gitu ya. Bagaimana ibadahnya, gitu ya. Bagaimana integritasnya, gitu ya. Kemudian juga mentalitasnya, gitu ya. Akhlaknya, gitu ya. Maka ini membawa pengaruh, ya. Suara rohani yang dahsyat. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat ataupun doa yang dibacakan. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ataupun doa yang dibacakan. Ketika kita membaca ayatul kursi, tentu saja nilainya berbeda dengan ketika kita membaca Al-Fatihah. Ketika kita membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim, berbeda ketika kita membaca ya, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Nilainya itu berbeda-beda. Kandungan doa atau ayat itu berbeda-beda. Maka ketika kita menghadapi bahaya, ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yaqulu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Pernah ada penampakan ular di satu kampung sampai berminggu-minggu, ya, diusir-usir nggak pernah pergi. Kita nama hias, ularnya juga aneh. Kemudian saya datang melihat, aneh juga ularnya ini. Warnanya semacam-macam warna ada di situ. Ketika saya datang, ular itu akan menyerang ini ya. Ini udah siap nyerang oleh ini. Ya. Jika ularnya begini, kemudian dia begini, dia siap menyerang. Hati-hati. Ya. Nah, saya punya pengalaman, waktu kecil suka nangkep ular, ini enggak begitu takut lagi. Maka saya siap untuk menangkap. Tapi saya baca doa dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Saya ucapkan dengan keras, agak membentak gitu ya. Tiba-tiba ular yang begini langsung jatuh plak. Nah, langsung enggak berdaya. Lah kok loyo gitu. Loyo langsung. Jadi kibir-kibir ya, tadinya begini, langsung ini. Wah, saya langsung yakin ini dari bangsa jin. Ya, langsung saya carikan ini pukul, dari pukul, kemudian saya carikan udah nggak ada. Saya obrak-abrik ya, sampai apa ya itu potnya juga saya pecah semuanya, udah nggak ada. Ini jelas penampakan dari bangsa jin yang hancur ya, terkalahkan dengan bacaan ruqyah tadi. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Nah, kemudian juga seorang peneliti di
University of Washington. Dia adalah Dr. Alan Covey. Dia mengatakan sesungguhnya kita baru memahami bahwa otak itu tidak bekerja seperti unit komputer yang besar. Akan tetapi di dalam otak ada banyak sekali sistem komputer yang bekerja dengan berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Karena setiap sel adalah unit komputer mikro. Komputer ini terpengaruh oleh getaran suara di sekitarnya, oleh getaran elektromagnetik dan juga getaran suara. Ya. Maka ketika kita membacakan ayat-ayat Allah, ini sel-sel tubuh kita ini merespon bacaan Al-Quran. Dan perlu kita ketahui, sel-sel tubuh kita ini adalah makhluk Allah yang sangat kecil, lembut sekali ya, Masya Allah. Dalam tubuh kita itu ada triliunan sel. 1 kilo tubuh kita itu ada 1 triliun sel. Kalau saya beratnya 90 kilo berarti 90 triliun sel. Semuanya terpengaruh oleh bacaan Al-Quran yang saya baca ataupun saya dengarkan. Karena mereka langsung merespon kalamullah, makhluk Allah yang sangat lembut ini cepat merespon bacaan Al-Quran yang kita baca maupun kita dengarkan. Nah, sebagaimana juga penelitian yang dilakukan ini oleh seorang musisi Prancis. Dia adalah Mamong Febin. Ya. Kalau Mamong itu tulisannya Maman. Ya. Kalau yang tahu Maman itu Wong Jawa. Ya. Dia Mamong Febin. Ya. Penelitian terhadap sel-sel kanker dengan bacaan-bacaan dan kalimat-kalimat positif oleh penderita kanker itu. Sampai akhirnya dia menyimpulkan sesungguhnya suara manusia membawa irama rohani yang khas dan dia jadikan suara itu sebagai sarana kuat untuk kesembuhannya. Ya, jadi orang menyenandungkan kalimat-kalimat yang baik ada pengaruh terhadap penyakitnya. Tapi orang yang mengatakan kalimat-kalimat buruk pengaruhnya juga kepada jiwanya dan juga kepada penyakitnya itu ada. Nah, inilah pembacaan terhadap tubuh kita. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran memberikan pengaruh baik dalam kehidupan kita. Nabi sampai mengatakan, ya, Iqra'ul Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, karena membacanya penuh dengan keberkahan. Berkah itu apa? Manfaat terus-menerus tanpa putus. Kebaikan terus-menerus tidak pakai berhenti. Terus-menerus membaca Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena membacanya adalah keberkahan. Wa inna tarkaha hasrah, meninggalkan bacaan Al-Baqarah menimbulkan penyesalan, kerugian, ya. Wala tastati'u al-batalah, dan tukang-tukang sihir tidak sanggup menghadapi surah Al-Baqarah. Nah, ini untuk terapi maupun untuk pembentengan diri sangat dahsyat. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumahmu ibarat kuburan. Kuburan itu tambah penghuni tambah sepi ya. Penghuninya penuh tetap sepi. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Kau usahakan, ya, sering membaca Al-Baqarah di rumah. Berapa ayat Pak Ustaz? Cukup 1 surat saja. Ya,
Itu satu surat. 2,5 juz. Dua setengah juz. 48 halaman. Ya, sebetulnya kalau kita menjalaninya itu dengan rasa cinta kepada Al-Quran, akan terasa ringannya membaca Al-Quran itu. Ya, kita bisa mencoba ini. Segala sesuatu kalau hanya kita bayangkan, maka udah membayangkan susahnya dulu. Tapi kalau kita menjalani itu, kita merasakan nikmatnya menjalani itu. Susah di awal, itu ya. Ini seperti kalau ibu-ibu ikut ujian SIM C misalnya, ya ujian SIM C itu dari 20 orang yang ujian yang lulus cuma 2 orang. Maka banyak ibu-ibu yang terus mencabut, Pak, nggak usah ujian aja, cabut gitu, udah putus asa. Ada baru starter lah, udah gagal. Dan akhirnya mundur. Ya, nah membayangkan susahnya itu, udah nggak usah ngurus. Nah, tapi ketika seorang Bismillah, diusahakan Bismillah dengan hati-hati, lulus juga gitu ya. Nah ini, Masya Allah. Maka segala sesuatu ketika Nabi menyampaikan perintah gitu ya, perintah itu tidaklah untuk menyusahkan kita, tetapi untuk membahagiakan kita. Ini ya, ingat ya, semua perintah Allah itu untuk kebahagiaan kita. Maka kita menjalankan perintah Allah dengan hati yang bahagia. Karena Allah menyampaikan, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidaklah menjadikan bagimu dalam agama ini satu pun kesusahan. Ya, tidak ada kesusahan, adanya dalam kenikmatan. Kalau sudah cukup ya, alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita doa ya, insyaallah. Ini mohon doa untuk Ananda, para sholawat yang sakit dan lama di Jihan, semoga diangkat badannya dan disuburnya. Kita bacakan dan juga untuk kita semuanya ya. Kita baca Al-Fatihah dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اذهب بأس رب الناس اشفي فأشرنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. امتحن بأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ
من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.